Ratusan siswa-siswi Hindu Pesraman Swadharma Krama Serpong menggelar upacara Banyu Pinaruh di Parahyangan Jagat Guru BSD Serpong, Tangerang Selatan. Upacara melukat Banyu Pinaruh berfungsi untuk membersihkan diri umat Hindu secara lahir dan batin agar di dalam menjalani kehidupan sehari-hari dapat berbuat, berkata dan berpikir yang baik dan benar. Ratusan umat Hindu Pastraman Swadharma Krama Serpong dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga para orang tua melakukan kegiatan Banyu Pinaruh sehari setelah melaksanakan persembahyaan bersama Hari Suci Saraswati. Kegiatan Banyu Pinaruh dilakukan oleh dua sulinggih yakni Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe dan Ide Pandita Empu Putra Birudaksa Yaksa Acarya Manuabe. Saat perayaan Banyu Pinaruh, umat Hindu datang ke sumber air atau pantai untuk melaksanakan ritual pembersihan diri pada pagi hari sebelum mengawali kegiatan. Kegiatan juga dirangkai dengan kegiatan Dharma Tula Banyu Pinaruh atas kerjasama PHDI Kota Tangerang Selatan, Yayasan Swadharma Krama Serpong, dan didukung oleh SDHD Banjar Tangerang Selatan. Kegiatan Dharma Tula mengangkat tema memilih dan meyakini untuk tetap dan bangga menjadi agama Hindu. Tema tersebut sangat relevan di masa kini agar umat Hindu selalu mendapatkan ilmu pengetahuan yang suci tentang agama Hindu, agar keimanannya tetap menjadi agama Hindu dan tetap di jalan Dharma. Sebagaimana kita ketahui hari raya Saraswati, hari suci turunnya ilmu pengetahuan dan dirangkai dengan hari raya Banyu Pinaruh, di mana kita membersihkan diri badan kita, membersihkan pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, dan dilanjut dengan agar tambah mantap sebagai umat Hindu, kita lanjutkan dengan Dharma Tula, meneguhkan kita dan meyakinkan kita untuk tetap berada di jalan Dharma. Rangkaian kegiatan Dharma Tula ini benar-benar menjadi sebuah tonggak pemacu dan pemicu agar anak-anak kita tetap berjalan, tetap berada di jalan Dharma, tidak pernah. Banyu Pinaruh ini ketika kita melakukan pembersihan dari siswa Pastraman sampai orang tuanya, orang dewasa, kita lanjutkan dengan siraman rohani yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan serada dan bakti umat Hindu kepada Sang Pencipta. Nah, terutama sekali pada generasi muda yang kadang-kadang masih merasa kurang masa gesang. Jadi kita suburkan, kita sirami mereka supaya lebih mantap dan merasa bahwa generasi muda itu bangga menjadi Hindu. Lahir dari Hindu, kecil Hindu, besar Hindu, meninggal pun Hindu. Sementara itu, Sulinggih Ide Pandita Empu Putra Birudaksa Yaksa Acarya Manuaba mengatakan kegiatan Banyu Pinaruh penyucian diri umat Hindu harus dilihat dari 3 aspek, yakni pembersihan diri, pembersihan pikiran, dan pembersihan jiwa atman diri manusia. Seperti kita ketahui, Saraswati itu adalah prabawa atau saktinya Tuhan sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Nah, di dalam penyucian diri kaitan dengan peningkatan kualitas sadar dan bakti itu, kegiatan penyucian diri ini ada 3 hal yang dilakukan. Penyucian badan fisik itu dengan sarana air suci yang dimohonkan tentunya, seperti tadi sudah dilihat, mulai dari anak-anak itu, PAUD sampai ke orang tuanya itu, kita laksanakan itu penyucian diri dengan air suci itu, dengan doa khusus ya, permohonan isinya untuk bisa membersihkan yang bersangkutan dari noda-noda, kotoran, lese secara fisik. Nah, yang kedua pikirannya. Pikiran itu kan sumber dari segala hal. Permasalahan. Pikiran itu penyuciannya dengan kejujuran. Yang kedua kebenaran. Nah, dari yang kedua inilah masuk ke ketiga.
Dari mana dia belajar kebenaran? Dari pengetahuan. Nah, sehingga yang ketiga itu roh atau atma atau jiwa itu disucikan dengan pengetahuan. Ya. Pengetahuan suci tentunya. Apa cukup sampai di pengetahuan saja? Masih koma itu. Pengetahuan setelah diketahui wajib untuk dilaksanakan. Itu dengan tapo brata. Kalau ditambahan lagi yoga samadhi, yoga samadhi. Jadi peningkatannya seperti itu. Banyu Pinaru adalah puncak dari kegiatan Saraswati, di mana Saraswati adalah ibu pengetahuan. Beliau adalah Sang Hyang Saraswati, pengetahuan sejati, yang ditutup dengan pemberkatan melalui air, agar pengetahuan itu terserap dalam tubuh kita, di mana manusia kan terdiri dari air. 80% tubuh manusia adalah air. Jadi alangkah indahnya kalau air yang dalam tubuh kita disucikan dalam bentuk air yang diberikan dari alam semesta kepada diri kita. Itulah fungsi Banyu Pinaru. Bicara tentang tatanan yang paling simpel, sederhana, bunga, air, dan rupa, kan gitu, puspa, toyam, dan jadi itulah keserasian yang sebenarnya. Di saat kita menyerahkan 3 fungsi tadi, lalu kita pluskan dengan air untuk pemberkatan, tirta pemberkatan, jadi berubah nih. Manusianya berubah menjadi manusia yang suci, yang terberkati, yang penuh dengan cinta kasih. Itulah doanya dalam Banyu Pinaru, agar semakin kita. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.